Hai, kembali lagi sama aku Alicia Freti Kepotu dengan NIM 23051666062. Kali ini aku bakal mereview gabungan dari Geografi dan Ilmu Sejarah dari bab pertama sampai dengan bab yang kelima. Nah, jadi dari bab 1 hingga ke bab 5 yang membahas hubungan antara geografi, sejarah, dan bagaimana geohistory itu sendiri menjadi pendekatan penting dalam memahami peristiwa masa lalu. Nah, langsung aja kita review. Nah, penjelasan pertama dimulai dari bab ke-1, yaitu bab pertama, yang dimana yang menjelaskan dasar-dasar hubungan antara geografi dan sejarah. Yang dimana geografi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari, sementara sejarah itu sendiri adalah kajian tentang peristiwa masa lalu manusia. Nah, bab ini juga tuh menyoroti konsep geografi sejarah atau geohistory, yaitu sebagai cabang ilmu yang menghubungkan kondisi geografis dengan perkembangan sejarah, yang dimana contohnya adalah bagaimana letak geografis suatu wilayah itu mempengaruhi berdirinya kerajaan atau peradaban itu sendiri. Nah, lanjut di bab kedua. Di bab kedua ini kita masuk ke pengenalan teori-teori dan pemikiran-pemikiran sejarah. Nah, bab ini membahas banyak berbagai teori penting, seperti ada dibahas teori gerak sejarah dan persebaran kebudayaan. Tokoh-tokohnya seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo menjadi sorotan karena pemikiran mereka yang membantu kita hingga saat ini memahami dinamika sosial. Nah, di bab 2 ini menekankan bahwa sejarah itu bukan sekedar catatan di masa lalu. Jadi sejarah ini bukan sekedar kejadian di masa lalu, catatan masa lalu yang kita pelajari di sekolah-sekolah, tetapi juga sejarah ini adalah cerminan proses sosial yang kompleks. Lanjut kita bahas bab 3. Untuk di bab 3 itu sendiri kita tuh pada buku itu berfokus pada perkembangan geohistory sendiri. Jadi geohistory dan perkembangannya. Jadi di bab 3 berfokus pada perkembangannya geohistory sendiri. Nah, bab ini menjelaskan bagaimana sih geohistory itu menjadi bagian penting dalam studi sejarah. Salah satu contohnya adalah bagaimana kondisi geografis seperti iklim atau sumber daya alam yang mempengaruhi perjalanan suatu sejarah pada wilayah tersebut. Nah, di Indonesia, tokoh seperti Soeban Tarjo turut berkontribusi dalam memperkenalkan pendekatan geohistory dalam pendidikan sejarah. Jadi pada bab 3 itu berfokus pada perkembangan geohistory itu, teman-teman, dimana kondisi geohistory seperti kondisi geografis seperti iklim, sumber daya alam itu tuh mempengaruhi perjalanan suatu wilayah sejarah. Nah, masuk ke bab 4. Jadi dalam bab 4 ini membahas 3 pendekatan penting dalam hubungan antara manusia dan alam, yaitu ada determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Yang dimana determinisme itu melihat alam itu sebagai penentu kehidupan manusia. Alamlah yang menentukan pilihan manusia itu sendiri. Ada posibilisme yang menyatakan bahwa alam memberikan kita manusia itu suatu pilihan. Namun kembali ke kita sebagai manusia sendiri, apa yang akan menjadi pilihan kita dan apa yang akan kita pilih. Seperti itu. Ada pula adaptasi, yang dimana sesuai namanya adaptasi adalah kita sebagai manusia yang menyesuaikan sama alam sekitar kita. Nah, kita masuk ke bab terakhir, review bab terakhir yaitu bab 5, yang dimana dalam bab 5 ini menyoroti geohistory itu sebagai ilmu bantu sejarah. Bab ini juga menjelaskan bagaimana geohistory membantu memahami konteks geografis, peristiwa sejarah, misalnya bagaimana sih iklim, posisi geografis, dan sumber daya alam mempengaruhi jalannya suatu sejarah. Jadi suatu sejarah itu dipengaruhi dengan
kondisi geografis, konteks geografis seperti iklim, posisi geografis, sumber daya alam. Selain itu juga geohistory ini juga berperan penting dalam menghubungkan sejarah dengan ilmu sosial lainnya seperti ilmu pengetahuan sosial atau IPS, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, secara keseluruhan gabungan dari bab 1 dan bab 5 ini menunjukkan bahwa geografi dan sejarah adalah dua disiplin ilmu yang saling terkait. Dengan geohistory sebagai jembatan, kita dapat melihat bagaimana kondisi geografis itu membentuk suatu sejarah, atau bisa juga sebaliknya. Nah, kajian ini sangat penting untuk merekonstruksi kita masa lalu dan memahami tantangan dunia saat ini. Terima kasih sudah menyimak. Sekian review gabungan dari bab 1 sampai dengan bab 5.